Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19. Hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 168, bait pertama dan ketiga. Pada pagi ini yang cerah, jemaat berdiri. Pagi ini yang cerah, aku datang padamu. Ku nyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Indah bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya, hutan rimba luas membentang, karya agung tangan-Mu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Bulan, matahari, bintang pun, darat serta lautan, Tuhan menciptakan semesta, muliakan nama-Nya. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kau
Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Marilah kita berdoa seraya kita memohon pengampunan dosa dan sekaligus mengucapkan syukur. Doa ini kita ucapkan saling bersahutan. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani sehari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Jemaat berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa yang telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan oleh kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Respon kita untuk pembacaan Alkitab tadi yang sesuai dengan nas Mazmur, gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu
kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan seduh. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang benih. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang benih. Kita menerima pelayanan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang disampaikan oleh Pendeta Heri MTH. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita membuka Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami boleh datang dan masuk ke dalam rumah gerejamu ini, pun juga jemaatmu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kami beribadah untuk memuliakan nama Tuhan, kami memasyurkan nama Tuhan. Dan saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang 18, kami ingin membaca firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-11 sampai yang ke-18, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam bulan Februari ini gereja kita memberikan tema, yaitu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Berbicara mengenai giatlah dalam pekerjaan Tuhan, artinya ada orang yang melakukannya. Pada saat kita bekerja, melakukan segala sesuatu pun juga melakukan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang mengerjakannya. Dan orang inilah yang disebut dengan pemimpin. Dan pemimpin itu dalam nas kita saat ini dikenal dengan gembala. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ini adalah pemimpin. Kita ini adalah gembala. Baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, pun juga dalam kehidupan duniawi kita. Kenapa? Karena kita bekerja. Misalnya di pemerintahan, ada pimpinan dan bawahan. Dalam perusahaan, ada bos, ada karyawan, ada yang pemiliknya, ada yang pekerjanya. Paling tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah pemimpin dalam kehidupan pribadi kita. Makanya kita jangan berpikir, saya ini adalah seorang bawahan, saya tidak layak disebut seorang gembala, saya tidak layak disebut seorang pemimpin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ini adalah pemimpin. Pemimpin dalam kehidupan pribadi kita, pemimpin dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Makanya, selaku seorang pemimpin, selaku seorang gembala, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, nas kita saat ini ingin menjelaskan kepada kita apa tugas dan tanggung jawab seorang gembala, seorang pemimpin dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan pribadi, itu yang pertama. Yang kedua dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu seorang gembala adalah seorang pemimpin. Gembala yang baik akan menciptakan pengikut yang baik, dan gembala upahan cenderung hanya menciptakan penggemar. Kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Dalam nas kita saat ini adalah gembala yang baik dan gembala upahan. Dua hal ini ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu seorang gembala mempunyai peran yang sangat penting. Gembala sekaligus juga sebagai seorang pemimpin. Di pundak gembala, di pundak pemimpin inilah kemajuan itu ditaruhkan. Misalnya dalam kehidupan pribadi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan pribadi kita, kemajuan diri kita, apabila kita ingin maju, ada dalam diri kita. Pun misalnya ia dipercayakan sebagai pemimpin, misalnya dalam instansi pemerintah, ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan inilah yang disebut dengan pemimpin. Dengan demikian juga dalam nas kita saat ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik untuk domba-dombanya. Dan ia memiliki tanggung jawab. Supaya kenapa? Supaya domba-domba gembalaannya itu tetap setia kepadanya, mengenal siapa gembalanya, dan juga untuk menyelamatkan masa depan, untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dengan demikian, jabatan gembala ataupun pemimpin sekaligus juga ada tanggung jawab. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perhatikan di sini. Seorang pemimpin, seorang gembala ada tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam nas kita saat ini ingin mengajarkan mengenai gembala yang baik yang menuju kepada Yesus. Makanya Yesus yang menjadi contoh sebagai gembala yang sejati bagi pemimpin umatnya. Dan ia menentang gembala
gembala palsu. Yang disebut dalam nas kita saat ini gembala upahan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba peliharaannya. Tetapi gembala palsu justru akan meninggalkan domba-dombanya pada saat mengalami satu hal yang bisa mencelakakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ingin mengajak kita. Dalam Perjanjian Lama pun diceritakan, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab Perjanjian Lama. Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai yang ke-12. Di mana di situ diceritakan, disampaikan oleh Nabi Yesaya pemimpin-pemimpin yang fasik. Ini adalah sama seperti pemimpin gembala upahan yang tidak mau mengembalakan domba-dombanya. Dan dalam nas kita saat ini pun Yesus menyatakan dirinya, ia bukan gembala upahan, tetapi ia adalah gembala yang baik. Oleh itu pada ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Makanya Yesus menyatakan dirinya, ia adalah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Dan disinilah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pertanyaan bagi kita semua saat ini, bagaimana ciri gembala pemimpin yang ideal, yang baik dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama dalam nas kita saat ini, kita dapat melihat ada dua contoh ciri pemimpin gembala itu. Yang pertama adalah pada yang ke-11 dan yang kedua itu pada ayat ke-12. Ciri pemimpin gembala yang baik itu adalah yang pertama, pengorbanan. Seorang pemimpin itu ia berani berkorban, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ia mau menyelamatkan, ia mau menenangkan, ia mau memberikan kekuatan kepada domba-dombanya. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-11, gembala yang baik akan berkorban bagi dombanya. Pengorbanan adalah tindakan yang nyata, yang tak ternilai dimiliki oleh seorang gembala ataupun pemimpin. Istilah orang saat ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ia pasang badan untuk membela domba-dombanya. Tapi memang kalau salah itu memang salah Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi seorang pemimpin pertama kali ia pasti akan bela dulu. Kalau ia memang salah, pasti ia akan dihukum. Makanya di sini contoh seorang pemimpin yang baik itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ia tidak meninggalkan domba-dombanya begitu saja. Apabila ia mengalami satu pergumulan, apabila ia mengalami satu tantangan hidup, walaupun ia dikatakan salah, seorang gembala ia pasti akan yang pertama memberikan penenangan, yang kedua mendatangi, yang ketiga menguatkan dia. Artinya ia berani pasang badan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ia berani membela dulu, walaupun pada kenyataannya ia salah. Tapi yang pasti pada saat domba-dombanya itu melakukan kesalahan, ia tetap berada di tengah-tengah dombanya. Bukan seperti gembala palsu, gembala upahan, tidak bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Pada ayat yang ke-12 Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dapat kita lihat pada ayat ke-12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari-lari. Ini bukan seorang pemimpin yang baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bukan seorang gembala yang baik. Contoh ini merupakan hal yang tidak boleh kita contohi. Apabila kita selaku pemimpin, misalnya dalam kehidupan keluarga kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita ambil contoh dalam kehidupan keluarga kita, anak kita melakukan kesalahan, nyata itu salah Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi seorang orang tua itu pasti akan pertama, ia tetap mendukung anaknya itu, walaupun ia salah. Tapi di balik itu ia akan memberikan, nak ini salah, nak kamu harus lakukan ini.
Ia akan memberikan solusi, ia akan memberikan jalan keluar. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Bagaimana di sini seorang gembala itu, ia tidak akan meninggalkan. Sama seperti kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja pun juga yang ada di rumah. Misalnya anak kita melakukan hal yang salah, kita tidak akan meninggalkan anak kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pasti kita akan tetap dukung dia. Arahkan apabila ia melakukan hal tidak baik, arahkan hal yang baik. Jangan kita berkata, "Engnawi ye kebuat menggawi ya." Jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oleh karena itu, dua contoh ini yang menjadi perenungan kita. Oleh karena itu, gembala pemimpin yang baik itu juga ia harus bisa menjadi contoh pemimpin yang berintegritas. Kenapa demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ia harus memiliki integritas. Apabila ia mengatakan A, ia tetap memegang itu. Jangan nanti ada satu hal lain, B lagi, C lagi. Jadi ini akan dicontoh oleh domba-dombanya. Oh, pemimpin kita tidak punya pendirian. Pemimpin kita ini tidak bisa konsekuen dengan apa yang dikatakan. Seorang gembala, seorang pemimpin itu, ia memiliki integritas, dan dengan integritas itulah ia mampu mendengar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ia mampu mendengar apa yang disampaikan oleh domba-dombanya. Ia mampu mengenal domba-dombanya. Makanya pemimpin yang baik itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia tahu. Misalnya dalam pemerintahan, dalam perusahaan atau lain sebagainya, ia tahu namanya paling tidak. Oh, namanya ini. Namanya Budi, namanya Wati. Ia tahu. Jangan sampai seorang pemimpin di kantor misalnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, nama stafnya ia tidak tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ia harus tahu itu. Pun juga seorang di perusahaan misalnya, ia tahu nama-nama ini. Dan ia juga mengenal sifat dan karakternya. Dan dengan demikian, seorang pemimpin, seorang gembala itu, ia mau mendengar, ia mau mendengar, mengenal, dan dengan demikian pada ayat yang ke-14 Bapak Ibu jemaat Tuhan kita dapat melihat. Pada ayat yang ke-14 dari firman Tuhan, "Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku." Misalnya dalam keluarga kita saja Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak mengenal nama anak kita. Misalnya dalam satu keluarga itu ada 8 anaknya. Anaknya nomor 5, ia tidak tahu endah aku bingat aran anakku yang tahu. Jangan sampai Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan pasti orang tua itu mengenal sifat dan karakter dari anak-anaknya. Itu seorang pemimpin, seorang gembala yang baik. Oleh karena itulah di sini melalui nas kita ini ingin memberikan suatu pemahaman kepada kita semua bahwa seorang gembala, seorang pemimpin itu juga ia harus memberdayakan domba-dombanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bahagia melihat anak-anak kita sukses. Kenapa? Karena kita berhasil untuk memberdayakan anak-anak kita. Seorang pemimpin itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, ia mampu memberdayakan karyawannya, ia mampu memberdayakan staf-stafnya sehingga lebih baik lagi. Itu adalah memberdayakan. Bukan nanti menjadi pemikiran menjadi saingan. Tidak. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus memberdayakan. Ia harus berani memberikan kepercayaan kepada domba-dombanya. Ini dapat dilihat pada ayat yang ke-18 Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya bacakan demikian ayat 18. "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Sama seperti kita, ada pemberdayaan, dan dengan pemberdayaan inilah akan lahir pemimpin-pemimpin yang lain yang takut akan Tuhan. Akan lahir juga pemimpin-pemimpin yang akan memberikan hal yang terbaik. Oleh karena itu, melalui nas kita ini, apa yang dapat kita renungkan dalam hidup kita saat ini? Siapapun kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapapun, saya Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja pun juga yang di rumah, kita ini adalah gembala, kita ini adalah pemimpin.
Orang-orang muda juga pemimpin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang-orang muda itu juga pemimpin. Dia memimpin dirinya sendiri. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Menyesal kemudian itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, siapapun kita adalah gembala pemimpin. Setidaknya memimpin diri kita sendiri, baik dalam keluarga kita, dalam hal yang lebih luas lagi di dalam gereja, dalam pemerintahan, di dalam masyarakat. Dasar-dasar kepemimpinan inilah yang diajarkan Yesus bagi kita saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ini yang akan kita lakukan saat ini. Dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan karena prinsip ini telah diberikan kepada kita, maka kita mengatakan Yesus itu adalah gembala yang agung. Ia gembala kita. Ia di atas gembala dari gembala-gembala yang lain. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan kepada kita semua. Ia mengenal kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ia mendengar suara kita. Oleh karena itu kita pun saat ini tetap dituntun menuju gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan dengan demikian maka kita akan menjadi pemimpin gembala yang diberkati, yaitu gembala pemimpin yang akan menjadi besar dan akan melayani yang lebih besar dari perkara yang kecil dulu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Makanya apa itu Yesus katakan, perkara yang kecil kemudian akan diberikan perkara yang besar, asalkan kita menggunakan Yesus sebagai gembala yang agung dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita masuk ke dalam saat teduh. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan seantero hidup kami kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa siapapun pribadi kami adalah pemimpin. Kami adalah gembala dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan masyarakat. Ajarkan kami Tuhan melakukan hal yang terbaik. Kami adalah pemimpin gembala yang baik. Kami bukan pemimpin gembala upahan, tetapi kami memiliki integritas. Kami akan memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga akan lahir gembala-gembala yang takut akan Tuhan Yesus. Pun juga kami sebagai domba-domba-Mu di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami Tuhan, supaya kami hanya mengenal gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, supaya kami tidak lari ke sana kemari, tetapi kami tetap menuntun gembala agung, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, di mana kami masih pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ajarkan kami supaya kami hidup berhikmat. Ajarkan kami melakukan protokol kesehatan. Ajarkan kami Tuhan tetap bekerja, berkarya dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin percaya Tuhan akan berkati kami. Dan kami mohon, biarlah masa ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kembali kami dalam kehidupan kenormalan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan TNI Polri, garda utama, pihak kesehatan, dokter, perawat, para medis, relawan. Kuatkanlah mereka Tuhan dalam rangka menangani COVID-19 ini. Pun juga kami masyarakat, bersama-sama kami mendukung penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Urapi para pemimpin kami Tuhan dengan roh kepemimpinan yang baik, biar mereka boleh memimpin dengan bijaksana. Pun juga bagi daerah kami Kabupaten Murung Raya, damai sejahtera akan tercipta di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, terkhusus gereja Kelimatan Pengelis, Resort Puruk Jauh, Jemaat Hosana Puruk Jauh.
Diberkatilah pekerja gerejamu, penatua, diakon, pendeta, vikaris, penginjil, guru agama, guru sembahyang, semua kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan penuh sukacita sehingga kami boleh menjadi gembala pemimpin yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, baik yang ada di gereja saat ini pun juga yang ada di rumah masing-masing saat ini. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, anak-anak kami, remaja pemuda kami, bila mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Berikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan keluar dari gereja ini, kami akan ke tengah-tengah dunia nyata kami dalam pekerjaan keseharian kami. Ajarkan kami Tuhan tetap memandang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, sehingga kami tetap memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berseru ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita untuk persembahan. Persembahan ini akan kita kumpulkan saat kita pulang, dan untuk jemaat yang ada di rumah bisa mengumpulkan ke gereja atau ke pengurus lingkungan. Pengantar untuk persembahan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita, diiringi dengan kidung pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
marilah kita bersama-sama berdiri, sekalian dengan orang percaya kita mengakui pengakuan iman. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Jumlah jemaat kita sebanyak 75 orang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pilihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
menyelamatkan